Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian tetap semangat untuk mengikuti daring hari ini. Materi hari ini tentang teks eksposisi. Ini adalah materi yang terakhir untuk kalian semua. Teks eksposisi yang kita bahas adalah menyusun teks eksposisi dan struktur kalimat. Langsung saja kita bahas hari ini. Menyusun teks eksposisi. Cara menyusun teks eksposisi: 1. Menentukan tema. Yang kedua, menentukan tujuan. Yang ketiga, mengumpulkan bahan tulisan. Yang keempat, menyusun kerangka tulisan. Dan yang terakhir, mengembangkan kerangka tulisan menjadi sebuah tulisan. Kita bahas satu persatu. Dari menentukan tema. Untuk menentukan tema memang agak sulit. Ini adalah untuk mencari inspirasi apa yang perlu kita bahas untuk tema kita. Kita bisa mencari di lingkungan sekitar kalian, seperti kalian siswa ya di sekolah. Bisa juga tentang lingkungan sekolah, kebiasaan kalian biasanya mengantuk di kelas atau bagaimana. Misalnya luas ini sekolah. Nah, ini bisa dipersempit. Kita catat apa saja yang bisa kita gunakan untuk tema. Misalnya sekolah. Bisa kebiasaan tidak menyiram WC saat selesai. Lah, ini bisa digunakan. Terus bisa juga tentang membuang sampah sembarangan di kelas atau di sekolah, itu bisa. Dan banyak sekali. Misalnya yang kita gunakan adalah eksposisi dengan tema lingkungan hidup. Kalau lingkungan hidup ini luas sekali, banyak sekali lingkungan hidup. Bisa pergaulan, ya kan. Lah, kita bisa persempit tentang lingkungan hidup di sekolah juga bisa. Kebiasaan buruk membuang sampah juga bisa ya. Sampah yang bau di depan rumah, nah ini bisa kita gunakan. Ini juga sering saya alami nih, kebiasaan buruk membuang sampah kalau di desa saya ini. Sampah yang bau di depan rumah, selokan penuh sampah dan lain sebagainya. Untuk saya pakai ini sering dialami banyak orang, selokan penuh sampah ini banyak sering terjadi, bukan di desa saya juga, di sekolah ini juga banyak ini selokan penuh sampah dan banyak lain dan sebagainya. Lanjut, saya pilih selokan penuh sampah. Yang langkah kedua, setelah menentukan tema, kita menentukan tujuan penulisan. Kenapa sih kita perlu menentukan tujuan penulisan? Agar kita tahu arah mana yang perlu kita tulis. Agar pokok permasalahan yang kita tulis ini jelas dan mudah dipahami pembaca, kita perlu tujuan penulisan. Misalnya, selokan penuh sampah yang saya pilih adalah tujuan menulis seperti yang pertama, menjelaskan selokan penuh sampah ada di mana-mana. Ini bisa digunakan di paragraf pertama, tujuannya untuk menggunakan di paragraf pertama. Yang kedua, selokan penuh sampah bau sekali. Di antaranya nanti di penulisan saya nanti di teks tentang selokan penuh sampah ini tentang bau sekali ya selokan. Yang ketiga, selokan penuh sampah bisa menimbulkan penyakit. Jelas ini ya.
Kalau selokan penuh sampah selain menghambat juga banyak menimbulkan penyakit. Yang terakhir, selokan penuh sampah tidak sedap dilihat. Ini nanti salah satu tujuan saya menulis tentang hal ini. Lanjut. Mengumpulkan bahan tulisan, ini agak ngeblur biar saya bacakan. Mengumpulkan bahan tulisan dapat diperoleh melalui berbagai sumber. Kalau sumber bisa berupa koran ya, majalah. Ini saya sering gunakan internet. Ini saya selalu mencari referensi di internet yang paling mudah. Selain sumber tertulis kayak koran, majalah, internet, bisa kita wawancara dengan narasumber kalau kita memiliki narasumber untuk referensi kita untuk menulis teks eksposisi. Selain wawancara dengan narasumber, kita bisa mengamati langsung ke objek yang kita gunakan. Misalnya kalau selokan penuh sampah di daerah saya, daerah Desa Rejoso misalnya, ini selokannya penuh sampah, kita bisa melihat langsung pengamatan atau kita bisa menyebar angket. Jadi ada beberapa kalimat atau kalimat pertanyaan untuk beberapa masyarakat di sekitar Desa Rejoso tentang sampah yang penuh di selokan atau tentang kebiasaan mereka yang bisa mendukung teks yang kita akan tulis. Lanjut. Setelah mengumpulkan bahan, yang jelas saya sering menggunakan internet ya. Beberapa kerangka yang saya pakai yaitu satu, ini nanti saya susun untuk di paragraf pertama, selokan penuh sampah. Jelas nanti banyak kata-kata yang menunjukkan bahwa selokan penuh sampah banyak di mana-mana, bau dan tidak sedap dipandang ya. Ini untuk paragraf kedua. Waktu dan tempat melihat selokan penuh sampah bisa di pagi hari di lingkungan rumah, siang hari di lingkungan sekolah, sore hari dalam perjalanan pulang sekolah. Ini nanti condong ke kekhawatiran tentang para pelajar ya, karena pelajar ini adalah masa depan bangsa ya. Yang ketiga, penyebab selokan penuh sampah. Nah ini untuk paragraf ketiga, penyebabnya bisa orang sembarangan membuang sampah, tidak pernah ada kerja bakti membersihkan selokan, tidak ada bak sampah di sekitar selokan, tidak ada sanksi bagi yang membuang sampah, tidak ada plang peringatan dilarang membuang sampah. Ini nanti saya gunakan untuk paragraf ketiga. Yang keempat, akibat selokan penuh sampah. Ini paragraf terakhir yang saya akan gunakan. Jadi nanti jumlahnya 4 paragraf. 1. Aroma bau menyengat terutama siang hari. Yang kedua, tidak enak dipandang mata. Ini juga bahas di paragraf pertama nanti. Yang ketiga, tempat hidupnya nyamuk Aedes aegypti. Yang keempat, timbulnya berbagai penyakit ya. Kalau ada tempat nyamuk Aedes aegypti ya banyak sekali penyakit ya. Banjir jika hujan datang. Habis atau setelah menyusun karangan seperti ini, kita bisa mengembangkan kerangka tulisan menjadi sebuah karangan atau teks. Kita kembangkan, kita tambahkan beberapa kata seperti ini. Selokan penuh sampah, ini titel ini ya, judul perkenalannya adalah pembukaan. Paragraf pertama, banyak sekali keluhan masyarakat saat ini tentang selokan di berbagai desa. Sampah, ini kalimat pertama, sampah yang menumpuk di dalam selokan cukup banyak di mana-mana, sehingga aliran selokan tidak lancar, bau dan tidak sedap dipandang oleh mata kita. Kenapa saya kasih tanda merah ini? Ada ini. Ini adalah berada di kerangka kalimat sebelumnya ya.
Nah, ini bau banyak di mana-mana, bau dan tidak sedap dipandang mata. Ini adalah saya kembangkan beberapa kalimat dan tidak lupa mengembangkan kerangka menjadi satu paragraf ini. Nah, ini di tanda merah ini adalah di kerangkanya saya kembangkan seperti ini. Di paragraf kedua, selain itu kita perlu khawatirkan masa depan para pelajar dalam kondisi lingkungan bermukim yang terkesan kumuh karena adanya sampah penuh di selokan karena tidak sedap dipandang ini, ya kan. Aktivitas kesehariannya katanya ini menuju ke para pelajar ini, yakni saat pagi hari di lingkungan rumah, siang hari berada di lingkungan sekolah, dan sore hari saat pulang sekolah. Ini adalah di kerangka karangan juga ada di nomor 2. Dengan kondisi tersebut, kata tersebut condong ke sampah penuh di selokan. Nah, kondisi tersebut dalam kondisi seperti ini, dalam hal ini, kita tekan di kalimat terakhir. Dalam hal ini berdampak buruk atau negatif bagi mereka ini para pelajar. Baik dari segi kesehatan, ya, karena sampah penuh selokan ini ya penyakitnya ada di mana-mana, kuman dan kotoran, maupun pertumbuhan psikis mereka karena terlihat kumuh, ya kan. Ini juga akan menghambat psikis mereka, pertumbuhan jiwa mereka ini juga menghambat, ya. Banyak perlu penjelasan lebih sebenarnya ini, ya. Kenapa sangat menghambat? Ya, tentu karena lingkungan yang tidak mendukung, belajar mereka juga akan terganggu karena kondisi seperti ini, ya. Paragraf ketiga, banyak sekali merah karena ini tentang penyebab, ya, di kerangka karangan nomor 3 ini. Sien mengatakan ini adalah narasumber, jadi saya memberikan seolah-olah ada narasumber, ya. Anggaplah ini memang narasumber, ya, walaupun mengarang. Sen mengatakan penyebab terjadi selokan penuh sampah di lingkungan masyarakat sekitar karena kurangnya kesadaran masyarakat dan pemerintah. Dari segi masyarakat dulu, jadi ada masyarakat dan ada pemerintah. Dari segi masyarakat banyak kita lihat, ya, kata-kata banyak kita lihat, jadi ini kalimat fakta. Banyak kita lihat orang membuang sampah sembarangan, ya, ini termasuk daerah saya juga banyak. Kurangnya kegiatan kerja bakti membersihkan selokan di beberapa desa. Sebenarnya di daerah saya ini ada kerja bakti untuk membersihkan selokan, hanya kurang kesadaran mereka. Membuang sampah masih di selokan itu banyak. Tapi juga ada beberapa desa yang juga kurang kerjasama untuk melakukan kerja bakti, ya. Dan tidak ada bak sampah di sekitar selokan. Nah, ini juga di daerah saya juga banyak yang tidak ada bak sampah di sekitar selokan. Ini dari segi masyarakat, sedangkan dari segi pemerintah, ya, tidak ada sanksi bagi yang membuang sampah karena misalnya perangkat desa saja tidak memberikan sanksi. Akhirnya masyarakat dengan mudah membuang sampah dan karena tidak ada hukuman dan tidak ada pelang peringatan dilarang membuang sampah di sekitar selokan, itu tidak ada pelang peringatan. Ya, ini dari kurangnya segi pemerintah. Dari segi pemerintah itu bukan pejabat pemerintah di nasional, ya, kayak DPR atau presiden dan lain sebagainya, tapi pemerintah ini bisa juga dari segi kepala desa, kepala RT dan lain sebagainya. Ini juga dari segi, ya. Paragraf terakhir ini nomor 4, paragraf keempat ini di kerangka juga menyebutkan akibatnya, ya. Akhirnya
Karena kurangnya kesadaran masyarakat dan pemerintah, akhirnya sampah penuh diselokan pada lingkungan masyarakat. Karena penuh, akibatnya bau tidak sedap, terutama pada siang hari, terkesan kumuh. Akibatnya bau tidak sedap, terutama pada siang hari. Yang kedua, terkesan kumuh karena tidak sedap dipandang mata. Ini tanda merah ini karena di kerangka ini ada kalimatnya. Jadi saya kembangkan. Yang tidak berwarna merah ini saya tambahkan kata-kata. Kotoran dan kuman berkembang. Selain itu, kotoran dan kuman berkembang seperti menampung tempat hidupnya nyamuk Aedes aegypti, sehingga menimbulkan berbagai penyakit. Kalau ada nyamuk ini sudah banyak ya, menimbulkan berbagai penyakit, bisa DBD, bisa tipes dan lain sebagainya. Dan karena tersumbat selokannya, banjir tiba saat hujan tiba, ya kan. Ini teks eksposisi yang saya buat dari kerangka tersebut. Semoga kalian bisa mempraktekannya ya. Terakhir, dari unsur kebahasaan, struktur kalimat. Ini luas sekali struktur kalimat. Langsung saja, kalimat itu adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Kalau di paragraf, nah kita bahas paragraf. Ini paragraf terakhir aja. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 kalimat dalam satu paragraf ya. Ini berarti satuan terkecil dari paragraf. Kalimat ini adalah satuan terkecil dari paragraf yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Jadi paragraf jika diperkecil jadi kalimat ya. Dalam wujud tulis, bentuk tulis dari segi tulis, kalimat diawali dengan huruf kapital. Huruf kapital ini adalah huruf besar dan diakhiri tanda titik jika kalimat pernyataan ya, atau tanda tanya kalau kalimat tanya, dan tanda seru kalau kalimat perintah atau dan lain sebagainya. Kita lihat, ingat diawali huruf kapital. Lah ini A itu huruf kapital dan diakhiri tanda titik. Jadi ini kalimat ke-1. Ini adalah kalimat dalam bentuk tulis ya. Dari segi struktur, nah ini biasanya kalimat ini ada subjek, kita tandai S, predikat kita tandai P, bisa kita tambahi objek, kita tandai O, pelengkap pel, dan keterangan K. Nah ini kita lanjutkan saja apa itu. Sebelum macam-macam kalimat lah ini. Sebelum kita bahas kalimat tunggal, kita lihat contohnya saja. Dia pintar, titik huruf kapital. Ini harusnya hurufnya kecil P-nya, sorry ya. Dia pintar. Dia ini subjek ya. Saya tandai S. Pintar ini kata kerja, bisa kata sifat karena posisinya dekat subjek jadi predikat. Kalimat ini jenis kalimat tunggal. Kok bisa sih? Karena kalimat tunggal adalah kalimat yang subjek dan predikatnya hanya satu. Lah ini subjek predikatnya cukup satu. Ya. Adik sedang mandi. Adik subjek, ini rata-rata subjek ini bisa orang, bisa benda. Sedang mandi kata kerja dekat subjek predikat. Jadi satu ya, S-nya satu, P-nya satu. Oh, kalimat tunggal. Contoh yang ketiga, Banu makan bakso. Banu subjek, makan kata kerja dekat subjek predikat, bakso objek karena kata benda setelah kata kerja, jadi bakso objek, subjek predikat objek. Tetap kalimat tunggal ya, karena subjek predikatnya satu. Contoh yang terakhir, sampah menggunung di tempat pembuangan akhir. Sampah subjek, jadi tidak harus orang subjeknya, bisa berupa
benda. Menggunung, kata kerja, subjek, setelah itu predikat. Di tempat pembuangan akhir, kata keterangan tempat, saya tingkat KT. Tetap kalimat tunggal karena subjek predikatnya satu. Semoga dengan contoh ini kalian bisa memahami. Macam-macam kalimat selain kalimat tunggal, ada kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kita lihat contohnya, ada dua kalimat majemuk setara, ada kalimat majemuk bertingkat, ada kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk setara yang sering kita gunakan untuk kalimat majemuk setara ini adalah kata penghubungnya dan, serta, atau, tetapi, hanya. Kita lihat apa sih kata majemuk. Kita lihat contohnya di kalimat majemuk setara. Kita mandi sehari 2 kali dan memotong kuku seminggu sekali. Kita subjek, mandi predikat, sehari 2 kali, KW ini bukan palsu ya, keterangan waktu, dan kata penghubung dan ada di setara, lah ini dan, nah masuk di golongan setara. Memotong, kata kerja, predikat ya, ini sama dan ini. Kuku objek, karena dekat dan predikat berarti objek. Seminggu sekali, keterangan waktu. Ingat, predikatnya ada dua. Kalimat majemuk adalah kalimat yang subjek dan predikatnya lebih dari satu. Karena ini masuk majemuk, karena predikatnya ada dua walaupun subjeknya satu. Karena ini dan masuk ke bagian setara, kata penghubung atau konjungsinya. Jadi ini adalah contoh kalimat majemuk setara. Yuk kita lanjut ke contoh berikutnya atau jenis macam-macam kalimat majemuk. Yang kedua, kalimat majemuk bertingkat. Tanda kurung adalah semua kata penghubung masuk kalimat majemuk bertingkat kecuali kata penghubung yang sudah terdaftar di kalimat majemuk setara. Jadi dan, serta, atau, tetapi hanya setara. Yang lain kata penghubungnya lain masuk ke majemuk bertingkat ya. Contoh, Lia kerap terlambat datang ke sekolah karena rumahnya jauh. Lia subjek, kerap terlambat datang predikat, ke sekolah keterangan tempat. Karena kata penghubung atau konjungsi, karena tidak masuk sini, kata karena, kata penghubung karena tidak masuk sini. Berarti selain ini, kata semua kata penghubung masuk kalimat majemuk bertingkat. Jadi ini masuk sini ya, kalimat majemuk bertingkat. Rumahnya subjek, katanya ini Lia, condong ke Lia, jadi subjek. Jauh predikat. Jadi subjek predikatnya lebih dari satu, jadi masuk kalimat majemuk. Sedangkan karena tidak masuk sini, jadi masuk bertingkat, jadi kalimat majemuk bertingkat. Yuk kita terakhir kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran adalah kalimat yang kata penghubungnya bercampur. Ada kalimat majemuk setara, jadi diantara ini ada setaranya. Dan ada kata penghubung yang masuk bertingkat. Lihat kita contohnya ya. Ibu memasak di dapur dan ayah membaca koran di teras ketika saya sedang mandi. Ibu subjek, memasak predikat, kata kerja ya, predikat, di dapur keterangan tempat, dan kata penghubung masuk setara. Ini sudah jelas, ini setara, ini kalimat majemuk setara. Ayah subjek, membaca predikat, koran objek, di teras keterangan tempat, koma, ketika. Lah ketika juga sama dengan dan, kata penghubung, tetapi tidak masuk sini, masuk majemuk bertingkat. Lah ini majemuk setara, nah ini majemuk bertingkat. Jelas ini campuran ya. Saya subjek sedang mandi predikat. Ini lebih dari dua ya kan. Subjek predikatnya lebih dari dua.
Nah, ini walaupun lebih dari satu bisa lebih dari dua. Jadi kalimat majemuk campuran karena kata penghubungnya dan masuk sini ketika masuk bertingkat jadi campuran. Semoga dengan lihat contoh kalian paham. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa mengerjakan soal latihan ini. Tetap semangat dan jangan lupa jika kalian keluar tetap menggunakan masker, jaga jarak, dan jangan lupa makan banyak dan minum vitamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.